Biasanya nama Mitsubishi dikaitkan dengan kecepatan, maka produk ini malah punya aspek lain yang berbeda. Mitsubishi Colt T120 menjadi produk andalan Mitsubishi di pasar Indonesia dulu yang banyak digemari oleh banyak kalangan. Lahir sebagai kendaraan niaga, maka banyak konsumen tanah air yang menggunakan jadi mobil angkutan barang. Mesin yang bandel, mudah dirawat, harga suku cadang yang terjangkau menjadi beberapa kunci dasar kesuksesan si raja jalanan ini. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Mengawali era 1970-an, Mitsubishi Colt ini mulai dipasarkan di Indonesia. Hadir pertama kali dengan varian T100 yang bermesin 1100 cc. Beberapa tahun kemudian, lahirlah yang namanya Colt T120 dengan mesin 1400 cc yang jauh lebih bertenaga. Nah, peluang pasar mobil keluarga di Indonesia saat itu masih terbuka luas, sehingga banyak perusahaan karoseri yang tergiur ingin membuat versi minibus dari Mitsubishi Colt ini. Untuk lebih jelasnya, review ini dilanjutkan oleh paman-paman itu, ahli sejarah, Paman Didon. Silakan. Jadi mobil ini dikenal di Indonesia sebagai Mitsubishi Colt. Tapi di Jepangnya itu namanya adalah Mitsubishi Delica. Ya, nama Delica itu di Indonesia dipakai di generasi penerusnya ini di tahun 2000 sekian lah. So, jadi Mitsubishi Colt ini hadir pertama kali di Jepang dengan nama Mitsubishi Delica generasi pertama itu di tahun 1968. Baru masuk ke Indonesia itu tahun awal-awal 1970-an lah dengan nama Mitsubishi Colt T100. Kenapa T100? Karena mesinnya hanya 1100 cc. Kemudian berjalan sampai tahun 72-73 Mitsubishi Delica ini, Mitsubishi T100 itu tadi dapat mesin lagi baru, mesin Neptune 1400, jadi namanya berubah jadi Mitsubishi Colt T120. Nah, ini yang bikin tricky nih. Jadi banyak yang bilang T100, T120 itu beda mukanya. Bukan. T100 dan T120. Yang pertama, yang awal-awal tahun 72-73 itu, lampu depannya bunder gede sepasang. Sennya di bawah. Hadir di tahun 75-an yang versi facelift. Mukanya seperti ini, lampunya bunder-bunder 4, sennya di atas. Mesinnya tetap 1400. Awalnya Mitsubishi Delica itu memang terlahir sebagai mobil komersial, pickup aja. Di Indonesia, supaya harganya rasional, masuk yang versi pickup saja. Jadi nanti Mitsubishi menjual bodi pickup itu kepada pihak karoseri. Jadi ntar bodinya dibuat sebagai minibus. Oke, tadi saya udah bilang yang mobil ini yang hadir di markas kali ini adalah Mitsubishi Colt T120B. Kenapa B? Karena ini mobil late model. Ini tahun 1981. Banyak refinement-nya. Karena ini versi karoseri, maka bempernya bagian depannya ini ya udah pakai versi karoseri. Bempernya pakai Mitsubishi Galant. Terus kemudian bagian bawahnya kayak ada spoilernya gitu. Nah, masuk banyak sebagai mobil minibus, karoseri berarti. Itu modelnya macam-macam. Bentuknya juga macam-macam juga. Dari kaca, dari garis pinggulnya, bagian belakangnya juga, sampai lampu belakang, pintu bagasi, itu macam-macam banget. Karena itu benar-benar kreativitas dari si karoseri itu di Indonesia. Apa bedanya dari T100, T120 awal-awal dan T120 yang facelift seperti ini? Itu detail-detailnya cukup banyak, cukup tricky, tapi bisa dilihat sih satu-satu. Kayak tadi lampu sudah, kemudian dari dashboard, dari pedal, mesin jelas ya, kemudian sampai per juga. Lihat ke samping, khususnya mobil ini karoserinya sebentar. 5 minutes later. Mobil ini karoserinya adalah Dwi Bakti. Itu ada workshopnya ada di Gresik. Sekarang udah nggak ada, udah nggak produksi lagi. Jadi memang udah nggak beroperasi lagi karoserinya. Dan ini salah satu yang masih terawat dengan baik karena sejarahnya juga bagus mobil ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya. Ini dirawat dengan baik. Kenapa saya bisa bilang Dwi Bakti meskipun nggak ada emblemnya di belakang? Itu karena di kacanya ditulis Dwi Bakti Gresik. Jadi ini memang karoserinya Dwi Bakti. Jadi awalnya Mitsubishi menjual ke perusahaan karoseri itu hanya sebagian ini aja, bagian depan, kabin dan chassis. Awalnya pickup, tapi lama-lama Mitsubishi juga menjual kabin depan,
dengan lantai. Jadi mempermudah lah untuk pengerjaan bodi belakangnya. Tadi saya bilang macam-macam garis pinggulnya. Yang aslinya di atas ini kan bawaan nih. Nah, sampai di sini tergantung kreativitas si karoseri. Mungkin dia pengen pakai kaca lebih besar, maka garis pinggulnya dibuat ke bawah. Ya ini diterusin aja. Spakbor juga pasti disesuaikan. Wheelbase semuanya sama. Jadi tidak berubah strukturnya, tidak berubah platformnya, hanya merubah bagian kabinnya aja. Ini tutup bensin aslinya nggak ada flipnya kayak gini, tutup gitu aja pakai kunci. Ini udah diganti pakai mungkin mobil lain ya, mungkin L300 mungkin loh. Dan tidak ada tutupannya, kebuka langsung. Nah ini juga menjadi bukti otentik kreativitas sebuah perusahaan karoseri. Bagian belakangnya, ya ini kacanya pasti special order karena tergantung desain si karoseri. Pintu bagasinya juga ini sudah jauh lebih baik daripada yang tahun-tahun awal karoserinya. Nah, untuk tahun-tahun awal karoserinya ya, karena dia basicnya mobil pickup, maka buah bagian belakangnya itu jadi kayak ngebentuk dari pintu kargonya si pickup itu. Jadi nggak mungkin melengkung gini, disesuaiin aja. Dan bukanya ke bawah, karena nggak mau ribet lah. Jadi yang tadinya desain pickup cuma segini, pintunya ke belakang ini, tinggal ditambahin kabin. Itu banyak yang seperti itu di karoseri Mitsubishi Colt yang awal-awal. Tapi yang makin sini, mereka semakin improve lah. Ini bikin pintu bagasi sendiri. Mekanismenya juga simple, pakai tiang penyangga tanpa harus ada dilepas pasang atau gimana. Jadi nutupnya juga tinggal didorong gini aja. Karena karoseri itu banyak parts bin atau pakai barang-barang dari mobil lain, itu juga diaplikasi di mobil ini. Ini lampu plat nomor, pakai punya Land Rover. Menurut ownernya ya, ini pakai Land Rover. Ini pengunci dan handle-nya ini punya VW kombi. Lampu belakang ini punya Mazda 808. Bumper ya tadi ngikutin aja kan, ini punya Mitsubishi Galant atau terkadang pakai Toyota Corona 2000 RT132. Itu banyak yang sering dipakai di situ. Mobil ini punya hanya 3 baris tempat duduk. Pintunya hanya sebelah kiri aja. Cukup lapang loh legroomnya. Ya, duduknya seperti ini di baris kedua. Tanpa ada seat belt, tanpa ada headrest. Tapi ini empuk, nyaman. Ini desain interiornya defaultnya kayak gini ya. Kalau Mitsubishi Colt yang karoseri itu kayak gini. Terkadang bisa dibikin jadi 4 baris. 1, 2, 3, 4. Tapi ya joknya jadi nggak terlalu nyaman karena bener-bener tipis dan dibuat kaku desainnya. Ini oke loh. Terus, nah duduk di belakang pasti lebih tinggi lagi. Karena lantainya lebih tinggi, jadi lebih nangkring lagi. Lihat deh sini. Tuh, kan lantainya lebih tinggi. Makanya duduk yang sini lebih nangkring lagi. Dan agak jongkok sebenarnya. Yang paling baik ya duduknya di baris kedua ini. Dulu waktu kecil tuh kalau ngeliat mobil ini kesannya gede banget. Kalau zaman masih SD ya, dulu banyak mobil ini kan banyak sebagai jemputan sekolah. Tapi pas udah segini ya cukupan aja. Lampunya lucu juga ya. Nyari di mana lagi nih kalau rusak amit-amit. Dah, duduk depan ah. Nah, gimana ini naiknya? Waduh, mepet banget sama perut. Ini udah nggak bisa mundur lagi karena di sini kan ada sekatnya, nggak bisa di setel lagi. Segini udah segini. Nah, kalau yang tahun-tahun awal, T100, kemudian T120 tahun 72, 73 itu, plus T120 facelift yang awal-awal itu dashboardnya hitam. Nih panelnya hitam semua. Itu jadi ngikutin yang kayak versi JDM. Tapi yang start tahun 77 onward sampai 81 itu interiornya udah warna coklat seperti ini. Kemudian ini bersyukur sekali mobil ini masih orisinil semua, nggak dipasang radio, nggak dipasang AC. Semua masih orisinil. Menurut pengakuan ownernya, setirnya pernah diganti karena setir aslinya yang lama udah rusak. Tapi horn buttonnya masih asli. Sisanya sih masih bawaan semua. Kalau jok kayaknya pernah di-retrim, pernah dirapiin lah. Nah, kalau bawa mobil ini, tinggi pengemudinya lebih dari 170-an, ini pasti udah mentok. Terus kalau ngelihat ke depan, mobilnya pakai sun visor, lah udah nggak bisa lihat apa-apa. Ya ini serba ngepas sih, serba ngepas banget. Jadi bener-bener mesti nyari posisi yang duduk yang nyaman, udah baru deh nyetir. Persnelengnya 4 speed. 1, 2, 3, 4, mundur.
Nah, tuh rem parkir di sini kayak kijang ya. Kemudian ini air wiper ya, dan wipernya ya. Ini lighter, lampu di sini, ini tuas sen. Simple banget semuanya. Yang ini buat ngecek minyak rem. Mobil ini remnya masih non booster, jadi nggak pakai booster. Keempat remnya juga masih tromol, jadi meskipun mesinnya oke, tapi remnya masih tergolong agrikultural. Nggak pakem-pakem amat, tapi oke lah. Di sini lacinya mestinya ada hardboardnya, mungkin karena lapuk, jadi ya jadi bolong aja, nggak bisa naruh barang. Sana masih ada voltage regulator atau biasa dibilangnya cat out kalau orang Indonesia. Masih orisinil. Itu washer kaca depan. Nah, di bawah itu ada flap buat udara. Tuh. Bisa dibuka. Mitsubishi Colt ini pakai suspensi depan model double wishbone. Jadi cukup nyaman deh, cukup empuk. Tapi buat di jalan yang bergelombang ya, tapi kalau di jalan yang agak bumpy ya tetap kerasa mentul-mentulnya. Sedangkan yang di belakang solid axle dengan per daun. Uniknya di T120B yang tahun-tahun muda, per daunnya hanya 3 lembar. Kenapa? Karena buat ngejar kenyamanan. Sedangkan kalau yang versi pickup itu bisa sampai 4 atau 5 lembar. Karena emang peruntukannya buat bawa barang. Yang ini buat nyaman. Nah, supaya bisa dapat akses yang enak ke ruang mesinnya Mitsubishi Colt T120 ini, enakan sih joknya dilepas. Kalau sebenarnya bisa sih ke depanin itu bisa, tapi ya nabrak-nabrak ini susah lah. Ini yang dilepas aja. Nah, ini bisa kita lihat langsung. Mesinnya adalah tipe 4G41, cc-nya 1378 ya, di buletin jadi 1400. Masih pakai push rod, tipe valve train-nya berarti OHV, pakai karburator, pengapian di sini, distributornya masih platina. Simple banget teknologinya, mirip-mirip loh sama mesin Toyota K-Series yang biasanya dipakai di Kijang. Karburatornya aja bisa tuker-tukeran sama Kijang juga, cuman ada beda. Kalau di mesin Toyota K-Series itu ada fuel cut off, kalau di Mitsubishi ini nggak ada. Nah, sebenarnya mesin ini bentuknya juga serupa dengan mesin KE44 yang ada di T100, yang Colt T100. Cuma cc-nya kok yang T100 lebih kecil, jadi 1100. 1088 apa 1000, hampir 1100 lah kalau yang T100. Yang ini yang Neptune 4G41 1400, performance-nya jauh lebih baik. Ini mesin ini dipadukan dengan transmisi 4 speed. Di sini tongkat persnelingnya. Dan mesin ini tergolong bandel karena dipakai di Mitsubishi Colt itu dari tahun 72-an sampai di Indonesia ya, dari tahun 72 sampai tahun 81. Ini cukup bandel, onderdilnya mudah didapatkan saat itu, mudah dirawat, gak neko-neko deh, performanya juga oke. Baik buat yang minibus maupun yang pickup. Kalau joknya udah dibuka, kita bisa ngelihat ruang mesin. Tapi di kanan kirinya itu masih ada space lagi. Di sebelah kiri, air filter. Dibuka, ini diangkat, ganti saringan udara. Yang sebelah kanan, aki dan coil. Jadi kalau mau ganti aki, buka sini, jok supir buka, aki, coil, ada beberapa relay. Gampang kan? Yes, sekarang saya udah nyetir Mitsubishi Colt T120B bersama ownernya nih, Om Akmal. Om, thank you ya. Udah siap, boleh nyoba. Ini mobil enak banget, ini pasti ada sejarahnya, bener nggak? Betul. Sejarahnya panjang. Ini kalau denger-dengar sejarahnya panjang banget. Karena bisa dibilang, ya ini bukan tangan pertama, tapi di satu keluarga sejak baru. Ya, bener kan? Betul. Jadi Om Akmal ini mungkin bukan yang pertama ownernya, tapi masih di keluarganya Om Akmal sejak tahun 1981. Oke, ceritanya gimana Om? Jadi waktu itu kakek itu kan peneliti ya di IPB ya. Oh, Bogor ya? Bogor. Nah, jadi ada suatu proyek yang memang belum pernah ada di Indonesia dan kakek itu melakukan proyek itu sehingga ada dana bantuan dari WHO ya, World Health Organization. Ya. Nah, waktu itu ada dana untuk beli mobil untuk kendaraan operasional. Nah, waktu itu kakek kebetulan pilihnya mobil ini, Colt T120. Karena emang perlu mobil besar, perlu mobil yang siap diajak kemana aja waktu itu dan perlu mobil baru. Ya. Nah, waktu itu kebetulan katanya memang seingat saya cerita kakek itu mobil ini stok terakhir di dealer.
Oh gitu. Karena tahun 81 kan udah terakhir. Iya, karena tahun Jadi- 81 itu mulai ada L300 ya. 300, Ya. 81 akhir. Jadi mobil ini stok terakhir di dealer, ya udah dibeli lah. Ya. Karoserinya namanya Dwi Bakti. Ya, tadi saya sempat bilang tuh. Iya. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada karoserinya. Nah, dibelilah mobil ini dipakai untuk operasional proyek. Nah, setelah pensiun dari masa kerjanya, mobil ini dirawat sama kakek sampai kakek meninggal di tahun 2021. Oke. Nah, waktu itu kakek waktu meninggal itu beberapa bulan sebelum meninggal udah bilang mobil ini jangan dijual. Dirawat aja sama Dirawat, keluarga. ya. Iya. Pokoknya mobil ini tuh yang mahal, historinya yang mahal itu. Jadi ini mobil saksi bisu perjuangan lah dari kakek, dari zaman masih susah gitu ya sampai masa-masa pensiun tuh mobil Iya. ini yang menemani gitu. Jadi ya udah sampai akhirnya kebetulan di keluarga itu saya yang lumayan perhatian sama mobil, jadi diserahkanlah ke saya gitu untuk dirawat gitu sampai sekarang. Sempat direstorasi Om. Ya, jadi memang sebelum kakek meninggal itu punya keinginan mobil ini dibangun, direstorasi lah. Paling nggak layak untuk dipakai harian gitu. Akhirnya di tahun 2020 dimulai dibangun, dicat, mesinnya dibongkar segala macem. Sampai waktu itu emang kendala COVID, jadi 2022 baru selesai mobil ini. Ya, yang penting mobil ini sih emang nggak terlalu rapi banget, tapi yang penting dipakai untuk harian kemana aja tuh aman gitu. Jadi ya kondisinya sekarang seperti inilah. Gitu. Ini beneran kerasa loh. Ini beneran kerasa loh. Ini mobil enak banget. Serius, saya nggak bohong. Ini mobil enak. Kakinya enak, mesinnya ngerespon, remnya enak. Meskipun remnya Pakai nggak booster. ada booster ya, nggak Iya. ada booster, masih tromol. Tapi di rem tuh masih padet. Padat ya. Iya. Dan nggak kebanting dulu tuh, Iya, kebanting banget kiri kanan dulu. Ini nggak ada tuh gubal gabul tuh nggak ada. Iya. Jadi di rem tuh wah ada Iya. enak gitu. Terus kakinya juga memang karena double wishbone, Double jadi kaki wishbone, depannya ya. enak banget. Ini kalau muatannya penuh di belakang lebih Iya. enak lagi. Iya, betul. Nih, saya pengen coba demonstrasi. Mobil ini ada speed warningnya Iya. di Betul. 80-an ya Om. Betul. Kita juga 80 ya. Ini Oke. udah 70 nih. Oke. Nah, denger kan? Denger nggak? Agak berat. Pasti kedengeran bunyi pip, pip. Ya. Nah. Nanti saya ada videonya kalau Nah, itu kalau udah menjelang 80, let's say 80 lah. Ini mungkin 70 sekian udah bunyi karena mungkin bannya udah nggak Ya. udah pakai ban radial kan. radial ya. Jadi 70 sekian dia udah bunyi. Tapi itu Ya. standarnya di setelah tahun 80 Om ya. Ya, 80 Jadi ke atas. T120B di Indonesia itu pakai speed warning Ya. dan diterusin di L300 ya. Iya. Tadi harus awal tapi Ya, yang awal-awal. Itu keren banget loh. Itu speed limiter analog. Nah, terus setelah direstorasi Om, sampai sekarang ini pakai harian terus. Sebetulnya harian enggak, tapi pernah saya coba pakai harian. Heeh. Dan sebetulnya dibilang harian tuh enggak, tapi lumayan sering lah saya pakai ini. Paling tidak seminggu sekali. Oke, tapi paling nggak siap buat harian. Ya. Cuma kendalanya kalau pakai harian gerah, Gerah. nggak ada AC-nya karena Om Akmal sengaja mempertahankan mobil ini nggak pakai AC, Ya. cuma pakai blower fan aja. Power. Jadi nggak ngerubah struktur, pokoknya nggak ngerubah bentuk Mechanical, aslinya, ya. mechanical aslinya. Ya. Nah, terus pakai jalan jauh, paling jauh kemana Om? Ini kan Setelah dibangun ya. ya setelah bangun. Setelah dibangun pakai paling jauh ke Jogja. Oke, Ke Jogja itu baru sebulan 2 bulan yang lalu oke. lewat tol. Lewat tol. Ya udah paling speednya segini aja kan? Segini aja. Asal nggak bunyi speed Ya. warningnya. Paling kalau lagi mau nyusul aja 100 kadang. Ya biarin aja bunyi tapi habis Ya, itu habis itu slow pelan lagi. lagi, ya. Ya. Ini mas gini mah oke. Dan meskipun terdengar ini RPM-nya tinggi, tapi mesinnya masih nyaut terus. Nyawa terus ya, masih ada tenaganya. Iya ada terus nih. Hebat banget nih mesin. Kalau gearboxnya ada 5 speed aja, ya ini mah iya. speed warning dicabut. Iya, pasti. bisa ngebut gak karuan. Bisa ngebut banget. Cuman ya itu kalau udah mau lebih kenceng lagi, Iya. tolong diingat bahwa remnya masih tromol, Iya, betul. ya kan. Terus apa namanya? Nggak ada boosternya. Nggak ada booster. Ban juga kecil. Ban juga kecil, kaki-kaki masih Iya. masih
sederhana lah, Iya. kayak hati-hati banget. Ini kalau misalnya penuh muatan enak banget pasti ini. Enak Bener ya, dah? stabil. Ya. Dan ini uniknya struktur kaki-kaki depannya itu persis dengan Innova yang masih RWD ya. Oh iya. Jadi penempatan shock breaker, lokasi sayap-sayapnya itu Mirip banget ya? Kalau kita lihat anatominya tuh persis Innova. Oh alah. Cuma emang mungkin pernya lebih keras atau gimana. Oh iya, karena ini Nah, awalnya buat dan- komersial kan. Dan nggak ada stabilizer depan. Ini bener-bener gak ada ya? Nggak ada stabilizer. Jadi nggak pakai stabilizer, makanya ya agak limbu kalau jalan Ya, agak rata gini-gini kiri ya, kanan iya. gitu ya. Tapi ini mesin kayak gini nih perjuangannya banyak ini dengan sekian kali mogok gitu. Nah, kita ntar diceritain ya. Oke. Soalnya gini, ini mobil emang mesin ya 70% saya yang ngoprek sendiri semuanya. Saya kan emang ngerti mesin ya. Ngoprek-ngoprek mesin ya. Apalagi mesin ini kan basic banget. Jadi karena bengkel juga mulai pada nggak Iya, ini udah pada kan. nggak ngerti. Jadi mau nggak mau ya pelajari sendiri gitu mesin-mesinnya. Iya. Kayak style platina udah harus bisa. Iyalah. Style klep. Oh iya, ini nyetel itu karena masih platina loh ini. si platina. Nyetel klep, nyetel karbu, Iya. ya kan, nyari setelan yang pas. Karbu juga harus bisa bongkar dalamnya kemarin. Iyalah. Tapi repair kit karbunya masih banyak kan? Banyak. Ah. Nah, ini mobil untungnya spare part masih banyak. Iya, itu dia. Karena di Bogor, saya kan tinggal di Bogor, itu di daerah Bogor Kabupaten terutama itu banyak banget Colt yang bak, yang mini, yang pickup. Oh, yang pickup. Itu masih diandalkan karena sasisnya dianggap orang-orang tuh kuat. Kuat ya? Mobil ini. Heeh. Iya, makanya bawa batu, bawa batang pohon yang besar Iya, gitu. bener. Itu, Bawa batu sih sebenarnya. Iya, Nah, terkait mesin ini kan mesin enak om. iya, Yaitu ngerapinnya proses lama banget berarti. lama banget. Nyari setelan yang paling Iya. paling oke gitu ya. Iya. Jadi emang ini kan mesin saya yang ngopenin sendiri ya, istilahnya Iya, ngoprek iya. sendiri tuh. Berkali-kali mogok, berkali-kali trouble gitu ya. Justru dari situ makin sempurna ini. Karena yang sebelumnya nggak pernah diduga akan rusak, ternyata rusak gitu. Iya. Ya kan dibetulin setelah itu kan. Ya. Nah itu semua saya kerjakan sendiri karena mengingat mobil sudah mulai tua, montir-montirnya juga sudah Udah mainannya injection semua iya, sekarang kan. benar. Jadi terpaksa kita harus mulai belajar Ngulik sendiri ya. Ngulik sendiri. Terutama mulai beli alat-alatnya, mulai belajar sendiri gitu. Karena emang mesinnya basic banget sih. Iya, mesin basic. Jadi gampang buat belajarnya, gampang buat ngoprek-ngopreknya. Kadang salah-salah juga sih, tapi Ya, kan justru apa-apalah. jadi bahan belajar gitu, buat Karena belajar. mesinnya simple, buat belajar jadi Iya, enak. Nah, harga under deal-nya mahal apa murah om? sangat murah, Serius? sangat murah. Setara sama Kijang? Lebih murah lagi mungkin ya. Tapi ampun. mungkin setara Kijang lah. Kurang lebih barang-barangnya setara Kijang lah ya? Soalnya yang orisinilnya udah pada nggak ada. Oh, oke. Jadi memang mau nggak mau kan pakai nomor 2, nomor 3-nya. Iya. Tapi itu juga murah harganya gitu dan masih bagus juga kualitasnya gitu. Iya. Istilahnya kalau kita mau overhaul kaki-kaki ganti baru semua ada. Oh gitu, Mau- busing-busing terus semua ada? Ada semua. Gardan juga kemarin habis bongkar gardan, bearing-bearing gigi-gigi dalamnya ganti semua masih ada. Nah, Tapi memang kita kebanyakan juga nyari-nyari barang-barang lama ya. iyalah Maksudnya, stok lama ya. beberapa juga nyari stok lama, tapi kalau mau cari baru juga ada gitu. Thank you banget lo Om Akmal. Sama-sama. Semoga ini bisa menjaga amanahnya Amin, kakek pasti. biar Halo. dirawat terus. Soalnya bukan cuma saya aja sih, bukan cuma kakek aja yang punya histori. Saya juga dulu zaman kecil sama kakek kan suka diajak jalan-jalan Jalan-jalan sore ya? pakai ini. Oh ya gitu. udah berarti Jadi saya pribadi punya apa ikatan emosionalnya sentimental memory sama Iya, mobil ini tuh kuat banget gitu. Kuat. Jadi semoga awet terus, Amin, bisa pasti. dirawat, Selalu. under delay semoga ada terus ya. Ada terus mudah-mudahan nih. Oke, thank you banget. Oke, thank you. Yuk. Selain penjualan Lancer dan Gallon, bisnis otomotif Mitsubishi di Indonesia terasa agak kurang afdol kalau tidak didukung oleh penjualan unit Colt T100 dan T120. Begitu banyak pemilik dan penggunanya sampai tahun 90-an. Mitsubishi Colt L300 yang menjadi generasi penerusnya, banyak yang menganggap belum bisa menyaingi rasa berkendara Colt T100 dan T120. Ya, kalau performa
memang lain soal. Kehadiran Mitsubishi Colt T100 dan T120 ini mampu mengakomodir beragam kebutuhan pasar lokal. Untuk keperluan membawa banyak penumpang, tinggal pilih yang minibus. Ya, ketika itu masih belum dikenal istilah MPV atau Multi-Purpose Vehicle. Konsumen yang perlu kendaraan pengangkut barang bisa mengandalkan yang pickup. Sangat erat sekali nama Colt di masyarakat Indonesia, sampai-sampai namanya dibuat jadi istilah satuan. Kalau Anda mau coba, silakan mampir ke toko bangunan terdekat dan bilang kepada pemilik toko, "Saya mau pesan pasir, 1 Colt ya." Mungkin bilangnya bukan gitu, 1 Colt ya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.